Santai aja. Oke, jadi gimana Put? Apa yang pengen kamu tanyain nih? Mungkin dari CV dulu kali ya, gitu. Yang kamu masih bingung itu kayak gimana terkait CV? Terkait CV, eh, untuk kan ada pengalaman kerja sama pengalaman ikut eh, Magang, organisasi, volunteer, seminar, apa? eh, ya seminar-seminar gitu kan Pak. Nah, saya masih bingung itu kalau seminar atau pelatihan pelatihan kurs yang sebentar, maksud saya Ya short course cuma aku beberapa tahu. minggu. Heeh. Short Nah, course itu malah lebih boleh ya. CV Boleh. atau Oke. boleh? Jadi ini kamu mau nanyain yang short course dulu ya? Ini mau nanya soal Iya. pengalaman kerja apa course. Jadi gini, seminar itu ada macam-macam ya. Ada yang one day course, ada yang course-nya itu beberapa hari, ada yang short course cuma beberapa jam. Itu boleh masukin semua gitu. Nah, nanti masukannya dimasukin di mana di CV, bikin judul sendiri, misalkan pengalaman seminar atau seminar dan sertifikasi, misalkan kayak gitu judulnya, gitu. Atau training and course gitu. Masukin aja ke CV. CV itu nggak harus 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman boleh. Jadi kalau nggak cukup, ya silahkan bikin 2 halaman atau 3 halaman gitu. Tapi course itu termasuk bagian yang penting. Apalagi kita seorang lulusan baru, apalagi course-nya itu, seminarnya itu, trainingnya itu, webinar atau offline lah terserah nanti. Dia itu menghasilkan suatu pengetahuan baru yang mensupport ilmu kamu gitu. Gitu. Kalau kamu ikut banyak course Hmm, tapi nggak dimasukin ya percuma dong. Gimana kita tahu kalau kamu punya pengalaman sebanyak itu kalau nggak dimasukin kan? iya. Jadi itu tetap dimasukkan gitu ya. Iya. Terus satu lagi Pak, Apa tuh? eh bentar saya lupa. Oh iya, CV yang biasanya lolos itu yang ATS apa? CV yang biasanya lolos adalah CV yang sesuai antara yang dibutuhkan dan yang dicari gitu. Mau mau Enggak, CV-nya maksud saya mau ATS enggak apa apply desain. kemana? CV itu yang Ya, penting dua. CV itu yang penting dua. Benar cara pakainya dan benar cara bikinnya. Oke. Kenapa kamu gini di loudspeaker aja kalau kamu nggak dengar gitu? Gitu ya. CV itu harus bener cara pakainya dan bener cara bikinnya. Cek lagi. Jangan-jangan CV kamu bikinnya udah bener, tapi cara ngirimnya yang salah. Cara ngirimnya misalkan aku nanya deh, kamu ngirim CV tuh pakai apa aja? Lamaran, email. iya. Terus apa lagi? Yang dokumen pendukungnya di email atau Kalau kalau kamu ngirim lamarannya lewat mana saja? Lewat email iya. Terus lewat mana aja kalau ada lowongan? lewat kantor pos Kantor pos, offline. Oh, terus sama email? email. Terus Terus kamu nggak langsung datang langsung datang, oke. kantornya. Kamu nggak pakai job street gitu, Glints gitu, nggak kamu pakai. Pakai, Pakai nggak? Pakai, yakin. pakai. Oke. LinkedIn gitu kamu pakai nggak? Iya, job street, kaliber, LinkedIn. ya LinkedIn sama apa ya satunya? Oke, katakanlah itu kamu pakai semua. Ya Sekarang itu. aku nanya, kamu ngelamar kerjanya itu hanya untuk yang sesuai dengan jurusanmu atau semua jurusan juga kamu lamar? Yang ada kesempatan semua jurusan gitu. Kamu lamar juga nggak? Iya, Ya. Terus aku nanya lagi, kamu rata-rata sehari ngirim berapa lamaran?
Kamu Gimana, rata-rata Pak? kamu rata-rata sehari ngirim berapa lamaran? 5 sampai 8. 8 itu lewat mana aja? Ada yang dari Job Street. Kalau dari Job Street biasanya dapat 3. Terus di Kaliber, Berapa? terus di LinkedIn. Kalau Kaliber biasanya antara 3 sampai 4. Kalau yang Nih, sebut aja. nggak banyak Kita yang kita berhitung aja ya. Kita berhitung. Kamu tadi ada namanya lewat email, datang langsung, kirim lewat pos, lewat Kaliber, lewat Jobstreet, lewat LinkedIn. Ada 6 jalan. Ya, ada 6 jalan. Terus kamu bilang sehari ya rata-rata 8. Berarti kan ibaratnya per hari itu ini cuma satu. Paling ada yang 2 gitu kan. Nah, pertanyaanku adalah, ya. kok kamu jalurnya ada banyak, ngirimnya kok cuma sedikit? Waktu sisanya buat kamu buat apa? Kok kamu nggak bisa ngirim lebih banyak? Itu loh pertanyaanku. Kan ini ada 6 jalan nih, 6 jalur nih, ya kan? Tapi rata-rata sehari 8. Berarti kan rata-rata cuma satu, ya paling ini 2. Atau kalau ada yang ini nggak kepake ya 2 gitu kan. Nah, waktumu 24 jam, sisanya buat apa? Atau misalkan emang sesusah itu ya nyari loker sesuai dengan yang kamu pengen ya? Iya, Pak. Emang kamu pengen yang kayak gimana? Kamu nyari yang kayak gimana lokernya kok sampai sesusah itu? Apakah jurusanmu itu jurusan yang jarang ada? Bukan. Terus gimana tuh kira-kira? Apa yang kamu cari? Kan Yang bikin kamu nggak bisa ya, ngelamar banyak gitu? Apa? kadang ada yang di luar kota, kadang ada yang di luar pulau. Kamu nggak mau keluar dari kota kamu? Mau, Pak, tapi yang nggak jauh-jauh. Nggak terlalu jauh. Ya oke. Okay. Nyari yang nggak terlalu jauh, katakanlah kota di samping-samping. Emang kamu nggak bisa Iya, nemukan lebih dari 8? bisa. Bisa kalau Ini aku kasih gambaran saja ya, gini loh. Jalur kamu, jalan kamu untuk mencari lover itu ada banyak. Tadi ada 6 cara tadi, ya. 6 cara tadi, silahkan maksimalkan yang online dulu, gitu. Tapi tadi ada bagusnya, kamu ngirim lewat pos, ngirim nyamperin langsung. Silahkan gunakan itu, tapi jangan sering-sering. Alasannya adalah itu akan membuang waktumu lebih banyak, gitu. Kamu nyamperin perusahaan, pulang, itu berapa jam katakanlah, PP 1 jam, itu kamu di depan laptop tuh udah bisa ngeklik berapa kali gitu loh. Maksudku, itu namanya ngelamar efektif. Belum yang tadi lewat pos. Lewat pos ini nggak tahu diminta sama perusahaannya atau inisiatif kamu sendiri. Kalau inisiatif kamu sendiri, dihitung kosnya, biayanya. Kalau memang perusahaan itu bisa lewat online, kenapa nggak lewat online? Kenapa kamu masih pakai cara konvensional, ya ngabisin uang lebih? Kalau sekali 2 kali nggak masalah gitu. Cuman kosnya, efektivitas waktunya gitu loh. Karena yang jadi pertanyaanku adalah dengan 6 jalur ini pun kamu cuma bisa 8. Rata-rata teman-teman di grup locker itu bisa sampai 20 sampai 30 per hari. Aku kasih tahu gitu. Ya, 8 kali 1 bulan 30 hari katakanlah 240. 240 yang kamu lakukan selama 1 bulan bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu sama teman-teman gitu. Apakah kita harus ngelamar asal? Enggak. Tapi masing-masing platform kita optimalkan gitu. Sejam nih, sejam kamu cuma buka LinkedIn, yang lain tutup gitu. Fokus. Oke, cari di kota ini, cari HRD di kota ini gitu. Habis itu cari di kota sebelah, cari kota sebelah lagi. Fokus. Dah LinkedIn selesai, habis itu kamu buka apa? Buka tadi ada Kaliber, buka Kaliber, yang lain tutup.
gitu. Cari tahu lebih dalam mana nih lokernya, cari lagi kata kuncinya ganti. Itu. Habis itu buka website perusahaan gitu. Kalau perlu kamu cari Google Maps, di zoom in sampai keluar nama PT-PT-nya. Itu perusahaan mungkin di depan rumah misalkan. Cuma jarak segitu doang. Kamu cari websitenya pasti ada. Cari tahu, oke ini nama perusahaannya ini, cari ada nggak PT ini di LinkedIn yang kerja di sana, ada HR-nya, connect itu. Fokus, pasti bisa banyak karena jalurmu ada 6 ini. Gitu. Nah, aku takutnya kamu buka banyak terus bingung ganti-ganti gitu. Iya. Atau gitu ya. Gitu Iya. ya. Buka banyak langsung ganti-ganti seolah-olah kayak udah sibuk tapi kayak oh nggak ada nih gitu. Ya iyalah gitu. Kalau cara mainnya kayak begitu, kamu kurang fokus. Ingat ya, mencari pekerjaan yang tidak jauh dari rumah itu nggak susah. Zaman dulu memang benar bahwa itu zaman dulu tuh di atas 5 tahun yang lalu ya gitu. Memang benar paling efektif didatengin aja gitu. Tapi kurang smart kalau sekarang. Yang harus dibutuhkan adalah fokus gitu. Jadi ibaratnya kalau lewat peta tuh perjengkal peta tuh kamu plototin tuh PT-PT-nya. Bahkan yang lagi nggak buka kerjaan, begitu kamu nemu email, kirim permohonan informasi gitu. Nanti kamu kirim tanya gitu. Saya adalah seorang lulusan ini, sampaikan. Mohon informasi di mana saya bisa memperoleh informasi lowongan pekerjaan terupdate di perusahaan Bapak atau Ibu gitu. Dikarenakan saya sedang mencari pekerjaan di kota ini dan saya memang domisili sini misalkan kayak gitu, nggak masalah. Kirim nggak dibalas ya nggak apa-apa. Yang penting kamu udah berusaha itu dulu. Yang tanpa perlu kamu pindah-pindah dulu itu namanya fokus. Yakin aku. Kalau kamu fokus, katakanlah ya tadi 6 ini ya. Ini cuma dapat 2. Atau yang tadi deh, yang ngirim pos sama yang datangin langsung aku kurangin. Kamu cuma pakai 4 ini. Ini pasti udah banyak gitu. Cuman karena aku tuh khawatirnya dari cara menjawab kamu pasti akan buka banyak dan cek sana nggak ketemu, cek sini gitu. Nanti takutnya nggak ketemu, nggak fokus karena itu. Ingat ya, nyari loker di lokasi yang sempit karena kamu preferensinya nggak ada yang salah kok. Aku cuma nyari yang di kotaku aja atau di sekitar rumah nggak masalah. Yang penting harus detail. Detail itu fokus spesifik gitu ya. Gitu. Itu yang kamu butuhin sekarang, oke? Okay? Gitu. Jadi nanti agak diubah. Jadi buat aku ngedatengin kantornya langsung boleh nggak? Boleh. Asal kamu udah pastikan ada lokernya. Jangan buang waktu keluar sejam 2 jam, ya kan? Cuma untuk satu lamaran. Padahal dari rumah 2 jam itu bisa untuk melamar banyak, gitu. Oke ya, caranya sekarang seperti itu. Karena nanti mohon maaf nih gitu, kita anak kuliah ya punya cara sendiri kok untuk lamar kerja tanpa dengan cara semacam itu gitu dalam arti online aja gitu kecuali maaf nih loker-loker yang rendah gitu yang lebih rendah lagi gitu karena memang tidak ada pilihan secara online dan pilihannya memang lebih banyak dengan cara walk in maka nggak masalah silahkan lebih banyak walk in kunjungi langsung loker SMA loker SMP loker yang nggak pakai ijazah itu banyak yang walk in tapi loker kuliah kamu menggunakan walk in buat aku kurang smart. Karena sekarang yang penting tinggal optimalkan online-nya dulu. Boleh disamperin kalau udah pasti. Karena dengan jalan gitu, kosnya lebih tinggi, 2, waktunya yang kemakan lebih banyak. Padahal waktu itu bisa digunakan untuk kamu untuk klik tadi loh. Gitu. Oke? Ini aku baru ngomong cara nyari lokernya. Nah, sekarang kita fokus ke CV-nya. CV itu yang penting 2, bener cara bikinnya sama bener cara pakainya. Kamu sudah memastikan belum CV-mu bikinnya udah bener? Mau jadi ITS friendly atau jadi desain, pastikan dulu CV saya udah benar. Karena kalau belum benar, mau kamu lempar kemana-mana, nggak menarik. Ya. Atau yang nomor 2, misalkan CV-nya udah benar semua nih, gitu ya. Tapi cara kamu ngelamar masih salah. Ya kan? Kamu ngelamarnya cuma lewat tadi, datangin langsung sama email. Padahal kamu punya sosmed platform-platform yang lain nggak kamu pakai, itu namanya salah makainya. Atau yang lain kamu punya tapi informasinya nggak lengkap, ya gitu. Jadi seolah-olah CV-nya yang salah. Padahal CV-nya bener, bikinnya bener, cuma cara pakainya yang salah. Gitu ya, Put ya. Gitu. Itu yang harus coba dievaluasi. CV, aku ulang lagi ya, kesimpulannya adalah CV harus bener cara bikinnya dan cara pakainya.
pada saat preferensi pekerjaan yang kita cari itu ya, kita memiliki batasan lingkungan yang sempit, maka kita ngerjainnya harus fokus gitu. Biar ide kita tuh jalan. Fokusnya itu standby banyak platform nggak apa-apa, tapi fokus misalkan aku cuma ngelamar sejam ke depan atau 2 jam ke depan, aku hanya untuk ngelamar lewat job street, ya udah fokus job street terus gitu. Yang lain ntar dulu gitu, ya kan? Habis itu lewat LinkedIn, habis itu lewat yang lain gitu, fokus gitu. Urusan nanti ngelamar yang ada yang disamperin apa enggak masalah gitu. Tapi itu sudah tertata. Aku takutnya bukanya banyak kamu bingung gitu. Karena kan tadi maksimal 8. Berarti kan ada hari yang enggak 8, ada hari yang cuma 7, mungkin 6, 5, mungkin enggak ngelamar. Gitu. Kan lucu. Kalau ada hari kamu enggak ngelamar atau cuma 2, cuma 3, waktumu itu sisanya buat apa? Kamu punya waktu 24 jam. Dikurangi tidur, dikurangi bantuin orang tua misalkan, dikurangi me time, santai-santai. Ya kan? Nah ini sisanya ini loh, waktu kosong sisa ini loh buat apa gitu. Kan harusnya waktu kosong sisa itu dibagi 2. Buat ngelamar kerja iya, buat meningkatkan kemampuan iya. Nah itu kan sayang kalau ini lewat. Gitu ya Bud ya. Ini secara general gitu. Nanti di sesi spesifik aku jelasin. Oke? Yang jelas tadi aku ngasih penjelasan terkait dengan efektivitas melakukan ngelamar kerja tadi di lingkungan yang sempit kayak begitu. Oke? Oke. Ada lagi nggak yang pengen kamu nanyain? Nggak harus soal CV boleh, soal CV boleh. Yang masih kamu bingung. Kalau pelamar kerja lewat email itu kayak fotokopi KTP sama scan KTP sama scan Ngirim scan kerja NKK. lewat ya, ngirim kerja kemanapun, dokumen yang dilampirkan itu adalah dokumen yang diminta. Oke? Kalau tidak Kalau spesifikasinya, tidak Pak. kalau tidak ada spesifikasinya, tidak perlu melampirkan dokumen pribadi. Cukup surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, udah. KTP, NPWP, PKK, akta lahir, SKCK, surat vaksin, ntar. Gitu. Ya, kalau kamu mau nekat tetap dikirim, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi dipastikan lokernya asli. Daripada info pribadimu disalahgunakan. Gitu. Oke? Untuk loker itu memang benar bahwa dokumen yang dikirim sesuai yang diminta. Tapi kalau nggak ada yang diminta, di awal nggak usah mengirimkan dokumen pribadi. Gitu. Kalau mau nekat dalam tanda kutip, nah tetap ngirim gitu, karena kamu males edit-edit lagi, udah jadi satu PDF, ya pastikan lokernya asli aja gitu. Biar dokumen kamu nggak disalahgunakan. Itu aja sih kalau aku sih. Itu ya. Ada lagi nggak? Ini sambil minum boleh ya lo ya. Daripada aku minum-minum dulu. Lagi hujan soalnya di sini. Hujan deras banget lagi. Jangkau. Itu panas ya? Kok bisa panas ya? Mendung, Pak, belum Oh, hujan. mendung. Oke. Iya. Ada lagi nggak Put yang pengen kamu tanyain? Yang sifatnya general atau umum? Mungkin Atau itu dulu, Pak. oke, pertanyaanku gini aja. Kamu fresh grad bukan sih Put? Bisa dibilang iya, soalnya pengalaman saya masih belum banyak. Ya, ya berarti ya. Nah, aku nanya CV-mu yang kamu bikin, yang kamu kirim ke aku, atau gini deh, paling jauh kamu pernah sampai tahap rekrutmen apa? Gimana, Pak? Kamu paling jauh sudah pernah sampai tahap apa di rekrutmen? Interview pernah nggak? Interview pernah. Interview apa? HR apa user? HR. HR. Iya. Udah dikabarin belum lolos atau enggaknya? Atau nggak dikabarin gitu? Udah dikabarin nggak lolos. Oke. Menurut kamu, kita coba ya, tebak-tebakan aja, salah-salahan aja ya. Kira-kira dari pertanyaannya HR yang kamu nggak yakin jawabnya pertanyaan apa? Eh,
Nggak ada sih Pak, soalnya waktu itu HR-nya cuma nanya melamar di posisi apa gitu. Terus udah gitu doang interviewnya. Terus saya, ya, Interviewnya cuma seperti itu, enggak kan? iya, terus dilihat CV-nya udah Mbak gitu aja. Itu interview apa? Berapa menit itu interview? Kurang kurang lima menit nggak ada Pak. Oke, nggak usah dibahas di sini ya gitu. Ini bukan jadi gini aja. Oke, gini aja deh. Nanti lihat di playlistku ada list pertanyaan-pertanyaan ya gitu. Dipelajari ya soal itu gitu. Harapanku nanti dengan CV pun diperbaiki, kesempatan sampai sampai psikotes sampai interview ada lagi, dan kalau kamu ada interview pertanyaan yang muncul mirip-mirip dengan pertanyaan yang ada di playlistku, kamu udah tahu cara jawabnya gitu ya. Karena kalau cuma di bawah 5 menit aku nggak tahu tuh karena apa gitu. Aku pernah ngalamin sekali doang itu di bawah 5 menit sih, itu belum pernah gitu. Paling itu aja. Ada lagi nggak yang sifatnya umum, sifatnya general? Ada lagi nggak? Udah cukup Pak. Cukup kita masuk ke yang spesifik ya. Oke. Oke.